Maka apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkanlah kami Bapak Presiden untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat alat kelengkapan Dewan DPR RI, sehingga visi misi Bapak Presiden dalam Astacita dapat terlaksana dengan baik. Saya mohon izin pamit, mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Teman-teman media, selamat sore. Hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Ketua DPRD Kota Surakarta, dan untuk selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada. Gitu. Alasan pengunduran diri atau? Dan saya mohon doa dari teman-teman media semua, semoga semuanya dilancarkan. Saya juga terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media, terima kasih sudah ikut mengawal program-program pemerintah di 3 tahun terakhir ini. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik untuk saya, memberitakan hal-hal yang positif tentang perkembangan, dan saya mohon izin pamit, mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Demikian untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimajukan. Pertama, dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimajukan. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimajukan. Pertama, dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimajukan. Saya kira 2025 ini sehingga barang sama tahu yang baru Pak. Jadi soal target saya akan lihat, kita akan lihat sama-sama perkembangan pembahasan. Kalau lanjut lebih cepat, kita tidak akan memaksakan kalau seandainya masih terjadi hal-hal yang belum bisa disepakati. Respo mungkin melihat sekarang situasi tentang Israel dan juga konflik di Timur Tengah, apalagi ada andil Amerika Serikat juga, ini adakah dorongan dari DPR untuk segera mengisi jabatan posisi dubes Amerika Serikat di Indonesia? Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa pos penting itu orangnya sudah siap, dan sudah siap juga dikirim ke DPR untuk dilakukan sesuai mekanisme yang ada di DPR. Berarti namanya sudah ditetapkan? Namanya sudah di DPR, tapi sudah diinformasikan, tapi kita akan tunggu resminya nanti dari pemerintah. Ada beberapa mungkin Pak Dasko yang dikirimkan namanya? Saya belum tahu, nanti kita lihat. Bang Dasko, kalau dari DPR kriteria yang khusus dubes AS ini seperti apa sih? Karena perannya sangat strategis. Nah kan Anda tadi bilang karena peran strategis
Rapim dan Bamus setelah masa sidang dimulai. Demikian. Legislasi lagi itu soal perampasan aset lagi-lagi nanti juga katanya setelah UHAP selesai bakal berlalu. Iya betul begitu karena aspek-aspek perampasan aset itu kan ada di Undang-Undang Tipikor, TPP, ada di KUHP, ada di KUHAP, sehingga kemudian setelah selesai semua kita akan ambil dari situ bagaimana kemudian satu undang-undang yang perampasan aset itu bisa dikompilasi dan kemudian bisa berjalan dengan baik. Termasuk akan merevisi prioritas yang jangka panjang ke prioritas yang perampasan aset. Kita nanti belum tahu, kita nanti ada masukan dari komisi terkait. Demikian. soal pendanaan dan Komisi terkait saya dengar akan meminta menteri yang bersangkutan memberikan keterangan DPR. Saya pikir itu bagus untuk mengkelirkan hal-hal yang kemudian menjadi membuat masyarakat. sebenarnya ada catatan nggak sih Pak Dasko dari Saya rasa cukup ya. Oke. Ya, tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Demikian. Mungkin jadi soal kayak surat seperti itu masih diklarifikasi. Kenapa? Tidak lagi secara resmi. Jadi begini, kami juga mendapat surat dari juga itu kan forum purnawirawan. Ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga purnawirawan. Kan purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian. Pemerintah belum ada statement mengenai konflik Iran dan Israel. Apakah akan ada statement berikutnya atau DPR mendesak? Saya nggak tahu, nanti tanya dengan pemerintah aja. Oke. Menyerang benua itu. Kapan nanti? Banyak bayar. Penulisan ulang sejarah menuai kritik dari publik karena ini banyak kepentingan dari penguasa begitu. Perspektifnya dari penguasa. Nah, begini, kita kan nggak tahu. Jangan kemudian menuduh sepihak ada kepentingan dari penguasa loh. Kan itu kan baru nanti akan didalami oleh Komisi 10. Nah, setelah didalami baru diambil kesimpulan. Jangan diambil kesimpulan sekarang. Nggak boleh begitu. Dari mana? Akan membuka maksudnya. Iya, karena dia udah ambil kesimpulan sendiri, nggak boleh dong gitu loh. Pak Dasko yang tadi dibesar itu kira-kira ada nama pendapatnya atau Nggak boleh lah. Dikit apa? Tapi terkenal orangnya. Iya, Saya nggak tahu terkenal. Atau sering beri usulan buat menulis kan. Kalau yang terkenal Ahmad Dhani. Ya, makasih ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Seperti biasanya, saya kembali membacakan komentar dari netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya yang sudah teman-teman tonton. Nah, teman-teman langsung saja dari Ray Fatra mengatakan, lebih cepat lebih baik mundur saja sebelum rakyat Indonesia bertindak. Semua itu tidak ada guna, yang perlu Presiden mengeluarkan undang-undang hukuman mati bagi koruptor. Itu uang hasil korupsi harus dikembalikan ke kas negara. Bila Presiden dan Wapres tidak bisa memajukan negara kita, maka sebaiknya mundurlah, dan mengundurkan diri itu di Wapres gitu baru benar. Kemudian berita yang dikonsumsi masyarakat yang harus benar, jangan membingungkan masyarakat. Yang benar aja mengundurkan diri itu pengunduran diri pada waktu wali kota Solo, bukan jadi wapres sekarang masih menjabat sebagai wapres. Nah, teman-teman, dari Irwan pun mengatakan apabila Undang-Undang Dasar Perampasan Aset dan Hukuman Mati tak disahkan DPR, mending dibubarkan saja. Narkoba itu banyak salahnya, hukumannya wajib diberantas karena pola pikir yang berat buat stres. DPR masih banyak kekurangannya, segera sahkan undang-undang
Perampasan aset jangan ditunda-tunda lagi, jangan sibuk kerja lain dulu. Anak ingusan mau dipimpin negara tidak jelas, pendidikannya proses menjadi wapres pun bermasalah, baiknya mundur saja. Nah, kemudian dari Wisnu Wijoyo mengatakan, dipuan saja brengsek kerjanya pecat dia, itu matanya suruh lihat perampasan aset kau lalaikan. Lebih baik mengundurkan diri secara terhormat daripada di demo. Kalau berita ini benar-benar kenyataan atau bukan hoak, itulah yang diharapkan oleh rakyat Indonesia selain termul. Mengundurkan diri itu lebih baik daripada beresiko besar untuk kemajuan NKRI jika ada pejabat yang kemampuannya dipaksa, dan dengan mengundurkan diri Anda harus siap menghadapi proses hukum jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Menteri-menteri yang tak layak jadi menteri copot saja, kecilkan menteri jangan banyak sangat, emang tak makan gaji. Nah, kemudian jangan ditunda-tunda, bukan pengunduran wapres, bukan wali kota dulu yang diberitakan. Tikus rakus kalau tidak pandai muslihat dan berbohong maka akan sekarat, sampai mati pun hidup tikus. Kemudian sungguh jangan sampai mengecewakan rakyat TPRI. Semoga segera memprosesnya, tidak terlalu lama. Kalau memang benar Gibran mengundurkan diri dari wapres, seluruh rakyat Indonesia bersyukur kecuali para permul yang sedang bersedih menangis karena gelisah, sudah tidak bisa lagi mencilat untuk mendapatkan uang makan tiap hari. Nah, kemudian lebih baik mundur daripada diseret, mundur tak usah ada wakil lebih baik. Bubarkan DPR, gak ada gunanya, suara rakyat gak didengar padahal mereka wali rakyat. Mas Gibran harus yakin dan percaya kebesaran Allah, yakin sedang mengatur, tidak usah khawatir tentang jabatan. Insya Allah Mas Gibran nanti akan mendapat anugerah yang lebih menyenangkan, dan banyak orang yang simpati dan menyukai Mas Gibran dan Pak Jokowi. Yakinlah kepada Allah yang mengatur semuanya. Nah, itu video lama mengunduran diri di DPRD Surakarta untuk mencalonkan sebagai wapres dulu. Pak Menko, kalau betul tolong segera tangkap anggota DPR yang ikut memakan uang bansos dari Bank Indonesia kerjasama dengan Polri, TNI dan Kejagung. Nah, itu saat jadi wali kota ikut Bapak menggunakan hasil korupsi. Jika benar-benar mundur berarti masih punya pikiran, masih ada yang lebih layak. Kamu lebih Satria mengundurkan diri seperti ini, Mas Gibran, daripada menuruti ambisi bapakmu. Tidak cukup mengundurkan diri, periksa secara hukum, bersalah, adili dan penjarakan. Nah, Prabowo dan Gibran 2 periode 2029, rakyat memilih presiden dan wakil presiden 2 periode Prabowo Gibran untuk 2029. Hidup Prabowo, bapak dan sama anaknya sama saja tak jelas muka, badak tak mungkur diri. Nah, kemudian dari Andri M. Purnama mengatakan, rakyat Indonesia mendoakan biar cepat masalah ijazah akun Fufafa beres semuanya, daripada adu domba di Republik Indonesia tercinta. Orang kalau sudah ada kebencian itu sudah sulit untuk menghilangkan watak dan otak yang sudah error. Terus presiden kapan mengundurkan diri, karena memang banyak petugasnya yang korupsi dan banyak yang protes. Nah, ini seharusnya yang menjadi Ketua DPR Mas Dr. Anu Dasko, mungkin kebijakan yang datangnya dari aspirasi rakyat bisa cepat terselesaikan. Sebaiknya memang begitu kalau memang merasa tidak mampu mengemban amanah sebagai wapres. Sudah yang dipertahankan, kalau mau mundur kadang-kadang pejabatnya suka mempertahankan rakyat, sudah muak melihatnya. Kalau memang tidak memenuhi syarat jadi wakil presiden, maka wajib hukumannya berhenti dan hukum
tetap jalan sesuai dengan pelanggaran. Nah, semua para pemimpin tinggi di Indonesia itu tidak waras. Yang pantas tidak dipilih, yang tidak pantas dipilih. Indonesia kucar-kacir. Nah, menghancurkan, berhenti saja jadi ketua MPR, kerjanya nggak becus, nggak bisa kerja benar. Kalau dia puan bisa kerja benar, maka undang-undang perampasan aset koruptor nggak disahkan juga. Nah, teman-teman, kemudian dari Budi Rianto mengatakan mundur lebih baik daripada rakyat semakin susah. Kenyataan sama sekali ekonomi nggak ada perubahan atau malah semakin terjepit. Tidak bisa cuma wakil ini, pasangan harus dua-duanya, itu baru demokrasi. Ada-ada aja berita sampah yang dibuat para pembenci, pemerintah atau teguran hanya layak ke DPR yang belum pro rakyat mengundurkan diri di daerah dan diangkat jadi Republik Indonesia. Jenderal sakut hati dimaukan dalam cuplikan sampah. Baguslah si Gibran mengundurkan diri, daripada rakyat mengecam juga, tak senang rakyat Indonesia. Wakil yang tak berkualitas Prabowo seharusnya seperti itu, jangan gembar-gembor yang tak nyata di lapangan buat rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, demikian video kali ini. Setentang dengan cuplikan video sebelumnya yang teman-teman tonton. Jika ada tanggapan yang lain, mari teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Salam hangat, terima kasih.